Sekilas ini adalah pengertian Microsoft Word. Microsoft Word adalah aplikasi sebuah program pengolah kata atau word processor yang dibuat oleh Microsoft Corporation pada tahun 1983. Microsoft Word adalah program bantu yang mampu mengolah kata dan kalimat untuk suatu tujuan tertentu. Microsoft Word merupakan salah satu program pengolah kata yang sangat terkenal dan dipakai oleh banyak orang maupun perusahaan di seluruh dunia. Berikut inilah cara untuk mengaktifkan Microsoft Word. Yang pertama, pada desktop, klik 2 kali pada ikon Microsoft Word, klik kanan pada ikon Microsoft Word, lalu klik Open. Yang kedua, kalau pada Windows, klik Start, pilih All Programs, klik Microsoft Office, dan pilih dan klik Microsoft Word. Yang ini adalah tampilan dari Microsoft Word 2010. Next, apa saja keunggulan dari Microsoft Word? Yang pertama, mudah dalam pengoperasian. Yang kedua, pembuatan tabel, diagram, grafik, dan lain-lain. Yang ketiga, fasilitas auto recovery dan auto formatting. Dapat mengirim fax dan email secara langsung jika terkoneksi dengan internet. Yang kelima, kemampuan menyimpan file dalam format lain, misalnya PDF, halaman web, dan maupun format Word 97 sampai 2003. Yang berikut tentu ada saja kelemahan dalam Microsoft Word. Yang pertama, dia tidak dapat mengedit gambar. Yang ini kelemahan Microsoft Word secara umum. Yang kedua, tidak dapat memproses rumus. Dan yang ketiga, tidak dapat digunakan untuk presentasi karena tidak memiliki fasilitas yang memadai. Yang berikut ini kita akan mengenal elemen jendela Microsoft Word. Yang pertama, menu bar, berisi daftar menu-menu. Menu ini mempunyai submenu masing-masing sesuai dengan fungsi dari menu induknya. Menu tersebut diantaranya File, Edit, View, Insert, Format, Tools, Table, Window, dan Help. Menu bar dapat diakses dengan tombol alternatif, yaitu dengan menekan tombol Alt plus huruf awal setiap menu, misalnya Alt plus F, maka akan terbuka isi menu file. Berikut ada toolbar standar. Kumpulan ikon-ikon standar yang disediakan oleh Microsoft Word secara otomatis. Jika ingin mengetahui nama ikon, cukup dengan menggerakkan pointer ke arah ikon. Tunggu saat nama dan ikon tersebut akan muncul. Berikut ada toolbar formatting. Tombol ini berfungsi dalam pemformatan teks atau naskah pada Microsoft Word. Yang berikutnya ada baris status, baris yang menunjukkan rincian halaman naskah. Ada ruler, berfungsi sebagai alat bantu dalam penentuan margin atau batas pengetikan dari lembar kerja. Ruler dapat diatur ukurannya di antara cm, mm, inci, points, atau picca. Yang berikut ada scroll bar atau baris pengular, berfungsi untuk menggeser layar kerja, terbagi atas 2, horizontal dan vertikal. Yang berikut ini adalah fungsi dari keyboard. Yang pertama, tahan tombol Shift diikuti huruf akan menjadi efek huruf kapital. Yang kedua, tombol Caps Lock adalah efek huruf kapital. Yang berikut, tombol Backspace adalah menghapus satu huruf di belakang kursor. Ada tombol Delete, itu menghapus satu huruf di depan kursor. Tombol Enter memindahkan atau menambahkan kursor ke satu baris ke bawah. Tombol Page Up memindahkan tampilan pada halaman sebelumnya. Berikut tombol Page Down memindahkan tampilan ke halaman sesudahnya. Tombol Home menampilkan atau memindahkan tampilan ke halaman pertama pada naskah. Tombol End menampilkan atau memindahkan tampilan ke halaman paling akhir dan pada naskah. Tombol Tab, tombol ini digunakan untuk meratakan pengetikan atau menghentikan fungsi spasi. Berikut Ctrl Shift Plus itu memberikan efek pangkat. Kalau Ctrl sama dengan memberikan efek pangkat ke bawah. Kalau Alt 4 menutup jendela Word. Ctrl M memformat atau mundur batas pengetikan. Ctrl Shift M memformat maju batas pengetikan. Ctrl anak panah kiri memindahkan kursor ke depan sebelum kalimat. Ctrl anak panah kanan memindahkan kursor ke kalimat belakang setelah kalimat. Ctrl panah atas memindahkan kursor ke baris bawah.
kontrol panah bawah memindahkan kursor ke baris bawah. Shift kontrol panah kiri blok hingga awal kata. Shift kontrol panah kanan blok hingga akhir kata. Shift home blok hingga awal baris. Shift N blok hingga akhir baris. Shift kontrol home blok hingga awal dokumen. Dan Shift kontrol N blok hingga akhir dokumen. Kemudian ada Ctrl A, memblok semua tulisan atau huruf yang ada dalam dokumen. Ctrl B, membuat efek tebal pada tulisan. Ctrl C, menyalin area yang akan disalin. Ctrl D, memunculkan kotak format tulisan. Ctrl E, meletakkan paragraf ke tengah. Ctrl F, memunculkan kotak find. Ctrl G, memunculkan kotak go to. Ctrl H, memunculkan kotak replace. Ctrl I membuat efek miring pada font. Ctrl J meratakan paragraf kiri kanan. Ctrl K memunculkan kotak insert hyperlink. Ctrl L meratakan paragraf kiri. Ctrl M memajukan batas pengetikan. Ctrl N membuka lembar kerja baru. Ctrl O membuka lembar kerja lama. Ctrl P mencetak lembar kerja. Dan Ctrl Q mengubah atau menaikkan jarak atau spasi antar paragraf. Berikut Ctrl S meratakan paragraf kanan, Ctrl S menyimpan lembar kerja, Ctrl T melakukan atau memformat leave indent, Ctrl U membuat efek garis bawah pada tulisan, Ctrl V menampilkan kata atau kalimat yang akan disalin atau dipindahkan, Ctrl W menutup lembar kerja, Ctrl X menampilkan perintah copy dan cut. Ctrl Y mengembalikan perintah yang diunduh. Ctrl Z mengembalikan atau memunculkan kembali perintah terakhir yang dilakukan. Berikut ini adalah formatting text. Yang pertama ada bold, perintah untuk membuat efek tulisan atau font. Italic adalah perintah untuk membuat efek miring pada font. Underline, perintah untuk membuat efek garis bawah pada font. Strike through, perintah untuk membuat efek coretan garis tengah pada font, misalnya saya dan garis seperti itu. Berikut ada subscribe, perintah untuk melakukan efek tulisan di bawah, biasa digunakan untuk rumus kimia. Ada superscribe, perintah untuk melakukan efek tulisan di atas atau biasa digunakan untuk rumus pangkat. Sekian dan terima kasih.